Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kisah-kisah penuh hikmah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk tulis sholawat bagi Nabi Muhammad agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Supaya kita saling mengenal, tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Siapa tahu ada yang satu kota. Dan jika ingin cerita ini berakhir dengan kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Malam itu, seorang pegawai dinas sosial menyentuh data yang bukan miliknya. Sebuah kecurangan kecil yang tampak sepele, tapi perlahan berubah menjadi azab yang membuat seluruh tubuhnya menjerit. Apa yang sebenarnya terjadi setelah tangan itu menyentuh uang haram? Mari kita mulai kisahnya. Pagi di kantor dinas sosial selalu dimulai dengan derit pintu besi, aroma kertas lembab, dan tumpukan berkas yang menunggu tanda tangan. Arman duduk di meja kayu tua, menatap layar komputer yang menampilkan tabel penerima bantuan. Kolom nama berderet rapi, alamat tercatat, nomor kartu keluarga tersusun seperti barisan pasukan. Di sisi kanan monitor, ada file cadangan yang hanya ia dan dua orang lain yang tahu. File itu berisi daftar pengalih hak, catatan yang sengaja tidak pernah dicetak. Ia mengusap pelipis, memeriksa pesan yang baru masuk. Satu grup mengirim kode singkat, mengabarkan daftar baru yang harus dimasukkan sebelum rapat siang. Arman menarik nafas, membuka folder tersembunyi, lalu menyalin data pengganti. Nama yang semestinya tercantum digeser ke bawah, diganti serangkaian identitas yang tidak layak namun sudah disiapkan. Sentuhan jemarinya di papan ketik seperti gesekan pada saklar lampu, memadamkan hak orang yang tidak pernah ia temui. Di luar jendela, langit mendung menaungi halaman kantor yang becek. Seorang ibu muda menenteng map bening, menggendong balita yang tertidur lelap. Arman menoleh sekilas, lalu kembali fokus. Ia mengetik cepat, memotong baris, menempel sel, menambah catatan pada kolom keterangan. Di atas mejanya, amplop coklat terselip di bawah stempel dinas. Sudutnya terlipat, sudut hati ikut miring. Tiba-tiba punggung telapak kanan terasa perih. Rasa gatal muncul seperti semut yang keluar dari retakan dinding menyebar ke pergelangan. Di luar jendela, langit mendung menaungi halaman kantor yang becek. Seorang ibu muda menenteng map bening, menggendong balita yang tertidur lelap. Arman menoleh sekilas, lalu kembali fokus. Ia mengetik cepat, memotong baris, menempel sel, menambah catatan pada kolom keterangan. Di atas mejanya, amplop coklat terselip di bawah stempel dinas. Sudutnya terlipat, sudut hati ikut miring. Tiba-tiba punggung telapak kanan terasa perih. Rasa gasal muncul seperti semut yang keluar dari retakan dinding menyebar ke pergelangan. Arman menggaruk pelan, mengira hanya alergi debu. Kulit memerah, muncul bintik kecil, namun ia menahan tangan agar tidak terlihat panik. Ia membuka laci, mengambil salep, mengoles tipis, lalu kembali menatap layar. Di ruang sebelah, ketua bidang memanggil staf untuk briefing. Suara mereka terdengar datar, singkat, penuh istilah teknis. Arman mencatat poin penting, memikirkan urutan berkas yang harus ia susun agar tampak wajar. Ia meluruskan punggung, merapikan dasi, dan menekan tombol simpan. File asli diberi nama yang samar, sementara salinan bersih siap dipresentasikan. Menjelang siang, antrean warga memanjang. Bau jas hujan dan lumpur bercampur dengan suara bayi yang merengek. Arman keluar ke loket, memeriksa nomor antrian, memanggil satu persatu, menanyakan berkas, dan menyelipkan kalimat pengantar yang terdengar profesional. Ia menghindari tatapan mata yang meminta keadilan. Ketika seorang kakek menyerahkan surat keterangan dari kelurahan, tangannya bergetar halus. Arman menerima kertas itu, mencap basah, lalu menempatkan map hijau itu di tumpukan yang tidak akan dibawa ke ruang rapat. Gatal di tangan kanan kembali menyengat, kali ini lebih tajam. Kulitnya terasa panas, seperti disentuh ujung besi yang baru diangkat dari api. Ia menahan diri, menyelipkan tangan ke balik meja, menggaruk dengan tergesa. Garis merah muncul, meninggalkan bekas yang tampak seperti serat pada kain tua. Ia menutup loket, meminta waktu 5 menit, lalu masuk ke toilet. Di sana, di bawah lampu kusam,
Ia menatap punggung tangannya. Bintik bertambah, meluas hingga punggung telapak. Permukaannya kasar, seolah ada serbuk halus yang menempel dan menolak hilang. Air mengalir, suara keran menabrak wastafel. Arman mengusap tangan, menyabun, menggosok, namun perih justru bertambah. Ia menghela napas panjang, menarik tisu, lalu berdiri menenangkan diri. Kembali ke meja, ia menemukan amplop coklat bergeser sedikit, seperti baru disentuh. Ia memasukkan amplop itu ke laci terdalang, mengunci, dan menyimpan kunci kecil di saku kemeja. Siang merambat ke sore, presentasi dimulai. Proyektor menyorot layar putih, nama-nama muncul satu persatu, grafik pengeluaran tampil rapi, alokasi wilayah terlihat seimbang. Kepala dinas mengangguk, ketua bidang menimpali, tamu undangan dari kabupaten memberi komentar ringan. Arman menjelaskan ringkasan data, menyebut angka yang terdengar meyakinkan. Tepuk tangan singkat mengakhiri sesi. Ketika tamu bubar, pesan masuk lagi ke ponsel. Satu kata saja, perintah yang singkat, malam ini. Arman menutup ponsel, menghela napas, lalu membereskan meja. Di bahu kemejanya ada debu tipis. Ia menepuk pelan, berusaha mengusir rasa yang tidak ikut pergi. Di luar, hujan turun perlahan, menyusup ke sela genting tua, menetes ke lantai koridor. Sebelum pulang, Arman melewati ruang arsip. Lampu neon berkelip. Ia menarik satu map biru dan dua map abu-abu, menumpuknya di atas lengan. Gatal di tangan makin menjadi. Ia berhenti, menunduk, dan mengusap punggung telapak dengan gerakan pelan. Kulit terasa tebal, seperti ada lapisan baru yang tumbuh tanpa izin. Napasnya berat, tetapi langkah tetap melanjutkan ke pintu belakang. Di parkiran, suara mesin tua batuk pelan. Arman menaruh map e-jok, menatap kaca spion. Bayangan wajahnya tampak pucat, dan di punggung tangan, garis merah itu membentuk pola yang belum pernah ia lihat. Lampu jalan menyala satu persatu, menandai awal malam yang akan memindahkan berkas dari ruang dinas ke tempat lain yang lebih gelap. Ia menyalakan mesin, membiarkan wiper mengusir sisa hujan. Jalanan menuju gang sempit tampak lengang. Di kepalanya, angka-angka berputar, mengiringi detak jam yang tidak mau diam. Rasa perih mengusir sisa percaya diri. Malam menutup kota, dan di antara gemericik akhir ada sesuatu yang diam-diam mulai membuka tirai. Pagi hari di kantor dinas sosial terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan semalam membuat halaman depan masih basah, dan bau tanah bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Arman datang lebih awal dari rekan-rekannya. Ia membuka pintu ruang kerjanya perlahan, menyalakan lampu, dan langsung menuju meja utama di sudut ruangan. Ia ingin memastikan berkas yang ia bawa semalam sudah aman. Laci di bawah mejanya terkunci rapat. Ia mengeluarkan kunci kecil dari saku kemeja, membukanya dengan hati-hati, lalu menarik map berwarna coklat muda. Di dalamnya terdapat daftar penerima bantuan yang sudah dimanipulasi. Nama-nama baru tertera jelas, sebagian adalah keluarga jauh dan beberapa lagi adalah identitas fiktif yang ia buat agar dana bisa dialihkan dengan aman. Ia membaca ulang daftar itu satu persatu sambil menandai beberapa nama yang akan diproses sore nanti. Tangannya terasa perih lagi. Bintik-bintik merah yang kemarin muncul kini berubah menjadi luka kecil. Kulitnya tampak pecah dan kering. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa gatal membuatnya sulit fokus. Ia menggaruk pelan, tapi darah segar keluar di sela kuku. Ia segera mengambil tisu dan menutupinya. Tidak lama kemudian, Sinta, rekan sekantornya, datang membawa beberapa berkas baru dari bagian data lapangan. "Mas Arman, ini tambahan penerima bantuan tahap 2, katanya sambil menaruh map biru di meja. Arman menatap cepat kemudian mengangguk. "Nanti saya input," jawabnya datar. Ia menunggu Sinta pergi sebelum membuka map itu. Isi berkas tersebut menunjukkan nama-nama asli warga yang berhak menerima bantuan. Ia membandingkannya dengan file yang ia simpan semalam. Nama-nama itu sebagian sudah ia ganti. Ia menatap layar komputer cukup lama, berpikir apakah perlu mengganti lagi atau tetap seperti rencana awal. Pikirannya kacau, tapi ia memilih melanjutkan apa yang sudah dimulai.
Ia tahu setiap nama palsu berarti tambahan uang tunai untuknya dan kelompok kecil yang terlibat. Siang hari, ruangan terasa panas meski pendingin udara menyala. Arman duduk gelisah, gatal di tangan makin menjadi. Ia pergi ke toilet untuk mencuci, tapi kulitnya tampak lebih parah. Luka kecil itu kini mengelupas dan menimbulkan rasa perih ketika terkena air. Ia menatap cermin, wajahnya pucat, keringat ingin mengalir di pelipis. Ia menyadari tubuhnya bereaksi tidak wajar, tetapi ia tidak mau berhenti. Sepulang dari toilet, Arman melihat dua petugas datang dari bagian keuangan. Mereka membawa amplop besar yang berisi dana pencairan tahap pertama. Jumlahnya lebih dari 100 juta rupiah. Amplop itu diserahkan ke meja bendahara untuk pencatatan, lalu akan dibagikan sesuai daftar penerima. Namun daftar itu sudah diubah oleh Arman. Ia berpura-pura sibuk, padahal matanya terus memperhatikan amplop tersebut sampai bendahara menyimpannya di lemari besi. Menjelang sore, semua pegawai mulai pulang. Arman menunggu hingga kantor benar-benar sepi. Ia duduk diam selama beberapa menit, mendengarkan suara hujan di luar yang mulai turun lagi. Setelah yakin tidak ada orang lain, ia membuka lemari kecil di bawah mejanya dan mengambil kunci cadangan lemari besi. Kunci itu dibuatnya sendiri beberapa bulan lalu ketika sistem distribusi dana pertama kali dipercayakan padanya. Ia membuka lemari besi dengan hati-hati, mengambil amplop berisi uang, lalu menghitung cepat. Uang itu sebagian akan dibagi untuk 2 orang yang bekerja bersamanya di luar kantor. Ia memasukkannya ke dalam tas kerja hitam dan menutup lemari dengan rapi seperti semula. Saat hendak menutup tas, tiba-tiba rasa panas di tangannya seperti terbakar. Arman menjatuhkan tas itu ke lantai. Tangannya memerah hebat, uratnya menegang, dan luka lama di punggung tangan terbuka lagi. Ia menggigil, menatap kulitnya yang kini membengkak seperti digigit serangga beracun. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa sakit membuat napasnya berat. Ia membuka air di wastafel, membasuh tangannya, namun rasa perih justru makin menyiksa. Malamnya, di rumah kontrakannya, Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi sambil memandangi tangannya yang kini berbalut berban. Istrinya sudah lama meninggalkannya, dan rumah itu kini kosong kecuali dirinya sendiri. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan berita tentang pembagian bantuan sosial di daerah lain. Ia menatap layar itu dengan mata lelah, merasa seolah berita itu mengejetnya. Di tengah malam, telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ada laporan penerima ganda di wilayahmu. Hati-hati, ada pemeriksaan mendadak besok. Arman terdiam. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali. Rasa takut mulai muncul. Ia membuka laptop, mencoba menghapus file manipulasi data, tapi jari-jarinya gemetar. Tangan kanannya sulit digerakkan karena bengkak. Pagi berikutnya, tim audit benar-benar datang. Mereka mengecek data dari komputer, membandingkan dengan daftar di lapangan. Arman berusaha terlihat tenang, tapi keringat dingin membasahi lehernya. Seorang anggota tim menatap layar monitor, lalu berkata pelan, "Pak, ini nama-nama di sini tidak sesuai dengan hasil survei kami." Arman menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. "Mungkin salah input, Pak," jawabnya cepat. Namun petugas itu tak berhenti memeriksa. Data demi data dibuka dan semakin banyak ketidaksesuaian ditemukan. Kepala dinas yang ikut mendampingi mulai terlihat tegang. Suasana ruangan mendadak berubah sunyi. Ketika audit selesai, Arman dipanggil ke ruang kepala dinas. Di sana sudah ada 2 petugas inspektorat. Mereka menanyakan asal data tambahan yang dimasukkan. Arman hanya bisa menjawab terbata, mencari alasan agar tampak meyakinkan. Namun tangannya terus gatal dan mengeluarkan darah segar. Ia menggenggam tisu erat-erat, menahan rasa sakit agar tidak terlihat panik. Setelah 1 jam pemeriksaan, ia diperintahkan menyerahkan seluruh dokumen digital dan akses data utama. Ia keluar dari ruangan dengan langkah berat. Beberapa teman sekantor menatapnya tanpa berani bertanya. Sinta, rekan kerjanya, hanya menunduk sambil memeluk map di dadanya. Sore hari, Arman pulang dengan wajah kosong. Langit gelap, petir menyambar jauh di belakang gedung kantor. Ia duduk di atas motor,
memandangi tangannya yang kini mulai menghitam di bagian luka. Ia sadar semua sudah melewati batas. Uang yang ia ambil sudah menjadi bukti, dan tubuhnya kini memberi tanda bahwa tidak ada cara untuk menghapus dosa yang sudah dilakukan. Di sepanjang perjalanan pulang, ia tidak memikirkan laporan atau ancaman hukum. Ia hanya menatap tangannya yang berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rasa bersalah benar-benar terasa lebih sakit daripada rasa gatal yang tak pernah berhenti. Pagi itu, udara di sekitar kantor dinas sosial terasa berat. Langit mendung, matahari tidak muncul sejak subuh, dan suasana di dalam gedung terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa pegawai berbicara pelan di depan ruang kepala dinas, membahas kabar bahwa tim inspektorat akan kembali datang. Arman berjalan masuk dengan wajah pucat. Matanya merah karena tidak tidur semalaman dan tangannya dibalut kain kasa putih yang tampak basah di bagian ujungnya. Ia duduk di mejanya mencoba menyalakan komputer, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Setiap kali menekan papan ketik, rasa nyeri dari jari-jarinya membuat gerakannya melambat. Ia mencoba menyembunyikan tangannya di bawah meja, tapi setiap orang yang lewat pasti bisa melihat balutan itu. Rekan-rekannya mulai bertanya pelan, "Mas, kenapa tanganmu?" Arman hanya menjawab singkat, "Alergi debu," sambil memaksa tersenyum. Sekitar pukul 9 pagi, 2 orang dari inspektorat masuk ke ruang kepala dinas. Tak lama kemudian, Arman dipanggil. Ia berdiri perlahan, merapikan kemeja yang kusut, lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan sudah ada 3 orang, kepala dinas, 2 petugas inspektorat, dan 1 staf administrasi yang bertugas mencatat jalannya pemeriksaan. Salah satu petugas mempersilahkan Arman duduk. Nada suaranya datar, tidak keras, tapi membuat jantung berdegup lebih cepat. "Kami ingin memastikan kembali data penerima bantuan sosial tahap pertama. Ada 24 nama yang tidak sesuai dengan hasil survei lapangan. Semua nama itu berasal dari berkas yang Anda input bulan lalu. Bisa dijelaskan?" Arman menunduk. "Mungkin salah input, Pak. Waktu itu datanya saya terima dari kelurahan dalam bentuk tulisan tangan. Kemungkinan besar ada yang salah tulis," katanya berusaha tenang. Petugas kedua membuka laptop, menampilkan tangkapan layar sistem. "Tapi ini bukan salah tulis, ini file baru yang dibuat dari akun Anda. Kami punya catatan waktu unggahannya." Wajah Arman kaku, nafasnya makin berat. Kepala dinas yang duduk di ujung meja memandangnya tajam tanpa bicara. Satu-satunya suara yang terdengar hanya bunyi kipas angin tua di langit-langit ruangan. Petugas melanjutkan, "Kami menemukan juga adanya pengalihan rekening penerima. 13 rekening penerima ternyata terdaftar atas nama yang sama di bank daerah. Anda tahu soal ini?" Arman tidak menjawab. Ia menatap tangannya yang berbalut. Luka di dalamnya terasa berdenyut. Rasa panas menjalar sampai ke siku. "Saya tidak tahu, Pak," jawabnya pelan. Salah satu petugas memandang rekan di sebelahnya, lalu berkata tegas, "Baik, untuk sementara, Anda kami nonaktifkan sementara dari posisi operator data. Anda juga harus menyerahkan laptop dinas dan semua berkas asli." Arman terdiam. Ia ingin membela diri tapi tidak ada kalimat yang bisa keluar. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemas, dan tangannya terasa seperti terbakar dari dalam. Petugas administrasi menulis keputusan itu di kertas berita acara, kemudian memintanya menandatangani. Saat ia memegang pena, darah merembes dari sela perban. Setetes jatuh di atas kertas putih. Semua orang yang ada di ruangan menatapnya. Ia cepat-cepat menutupi dengan tisu. Kepala dinas menahan napas dan berkata datar, "Mas Arman, kalau kamu ada masalah pribadi atau tekanan dari luar, lebih baik jujur. Jangan tunggu sampai ini naik ke kejaksaan." Arman tidak menjawab. Ia menandatangani kertas itu dengan tangan bergetar. Setelah selesai, ia keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Di koridor, beberapa pegawai memperhatikannya. Tak ada yang berani bicara. Suasana kantor seketika menjadi sunyi. Arman langsung menuju kamar mandi. Ia membuka perban yang menempel di tangannya. Kulitnya terlihat rusak parah, sebagian mulai menghitam.
Urat di bawah kulit tampak jelas. Ia mencuci tangan dengan air mengalir, tapi rasa perih membuatnya meringis. Sore harinya, 2 petugas dari kantor inspektorat membawa sejumlah dokumen keluar dari ruangan Arman. Mereka juga membawa CPU komputer yang biasa ia pakai. Semua data akan diperiksa lebih lanjut di pusat. Arman hanya bisa menatap dari jauh. Ia tahu, begitu data itu dibuka, semua kebohongan akan terbongkar. Malamnya, ia pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Makan malam tidak tersentuh. Ia duduk di kursi rotan di ruang tamu sambil memandangi amplop berisi uang yang masih tersisa. Jumlahnya tidak seberapa dibandingkan rasa takut yang kini menghantam pikirannya. Ia sempat berpikir untuk mengembalikan semua uang itu, tapi rasa malu dan ketakutan menahannya. Pukul 11 malam, ia terbangun karena rasa panas di tangan. Saat ia membuka kain penutup luka, kulit tangannya tampak mengelupas. Warnanya semakin gelap. Ia mencoba menahan jeritan, tapi suara napasnya terdengar keras. Ia duduk di lantai, menggigil, lalu memutuskan pergi ke klinik terdekat. Di ruang periksa, dokter melihat kondisinya dengan wajah bingung. Ini bukan luka biasa, tidak ada tanda infeksi bakteri, tapi jaringan kulitnya mati. Kapan pertama kali terasa seperti ini? Arman menjawab lirih. 2 minggu lalu, setelah saya sering menyentuh uang tunai di kantor. Dokter menatapnya heran. Kau harus ke rumah sakit besar untuk periksa laboratorium. Ini bisa jadi reaksi kimia atau penyakit kulit langka. Arman hanya mengangguk. Setelah membayar biaya pemeriksaan, ia keluar dari klinik sambil menunduk. Udara malam terasa dingin, tapi tangannya tetap panas seperti bara. Ia menyadari bahwa masalahnya kini bukan hanya hukum, tapi juga penyakit aneh yang semakin parah. Keesokan paginya, berita mulai tersebar. Salah satu pegawai bidang data dinas sosial diperiksa terkait penyimpangan dana bantuan. Nama Arman tidak disebut secara langsung, tapi semua orang di kantor tahu siapa yang dimaksud. Telepon genggamnya terus berdering. Ada pesan dari temannya yang dulu ikut menerima bagian uang, mengatakan bahwa rumahnya baru saja didatangi. Arman menatap layar ponsel dengan mata kosong. Ia tahu gilirannya akan tiba. Menjelang sore, mobil hitam berhenti di depan rumahnya. 2 orang berseragam datang membawa surat panggilan resmi untuk pemeriksaan lanjutan. Arman menerima surat itu tanpa banyak bicara. Tangannya gemetar saat menandatangani tanda terima. Setelah petugas pergi, ia menutup pintu dan bersandar di dinding. Rasa sakit di tangan makin menjadi. Tapi kali ini bukan hanya karena luka. Ada rasa lain yang lebih dalam, penyesalan yang datang terlambat. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di depan meja kerja kecilnya, menatap lembar surat panggilan yang tergeletak di atas meja. Lampu di ruang tamu bergetar pelan karena angin dari luar. Ia menatap kedua tangannya yang mulai membiru di bagian ujung jari. Urat-urat menonjol, kulit terasa kaku. Ia tahu tubuhnya sedang memberi peringatan, tapi tak ada jalan untuk mundur. Semua sudah berjalan terlalu jauh. Hari pemeriksaan tiba. Matahari belum tinggi, tapi halaman kantor kejaksaan sudah dipenuhi kendaraan. Arman datang dengan langkah pelan, membawa map berisi surat panggilan dan identitas diri. Wajahnya pucat. Matanya tampak bengkak karena tidak tidur semalaman. Tangannya masih dibalut perban tipis, warnanya kusam dan tampak kotor karena sering terkena darah kering. Ia berjalan menuju ruang penyidik dengan kepala tertunduk. Petugas di depan pintu memeriksa surat panggilannya, lalu mempersilahkan masuk. Di dalam ruangan, 2 penyidik duduk berhadapan di meja kayu. Di atas meja, sudah ada tumpukan berkas tebal dan 1 komputer untuk mencatat setiap jawaban. Arman dipersilahkan duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan lampu sorot kecil. Saudara Arman, kami akan menanyakan beberapa hal mengenai proses pendataan bantuan sosial di wilayah Anda, kata penyidik pertama dengan suara tegas. Arman mengangguk pelan. Penyidik lain menatapnya sambil membuka berkas. Kami sudah memeriksa data dari komputer kantor Anda.
Ada perbedaan antara daftar penerima dan hasil survei lapangan. Selain itu, ditemukan rekening ganda yang terhubung dengan nama Anda. Bisa dijelaskan? Arman menelan ludah. Suaranya pelan dan terdengar serak. Saya hanya menerima data dari kelurahan, Pak. Mungkin ada kesalahan saat input. Penyidik kedua menyela. Data ini dibuat langsung dari akun Anda. Waktu unggahnya sesuai dengan jam kerja Anda. Kami juga punya bukti percakapan dengan 2 orang yang menerima uang atas nama Anda. Jadi, sebelum berbohong, sebaiknya jujur. Arman menunduk. Tangannya bergerak gelisah di atas meja. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia berusaha mencari kalimat yang tepat, tapi pikirannya kosong. Penyidik kembali bertanya, apakah ada pihak lain yang menyuruh Anda melakukan manipulasi data ini? Arman menggeleng. Tidak ada, Pak. Saya melakukannya sendiri. Ruangan itu menjadi sunyi. Salah satu penyidik mencatat sesuatu, kemudian melanjutkan pertanyaan. Berapa total dana yang Anda selewengkan? Arman menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Sekitar 40 juta. Penyidik menatapnya tajam. Uang itu untuk apa? Arman menarik nafas panjang. Sebagian untuk kebutuhan pribadi, sebagian saya berikan ke teman yang membantu membuat data fiktif. Penyidik kedua menggeser map di depannya. Teman yang mana? Arman menjawab, Rian dan Tony, staf honorer di bagian logistik. Penyidik langsung menulis nama-nama itu di catatan. Setelah itu, Arman ditanya tentang cara ia memalsukan data. Ia menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari membuat akun penerima palsu, mengubah nomor rekening, hingga mencetak dokumen palsu yang terlihat resmi. Semua dijelaskan dengan jelas, tanpa ia sadari bahwa kalimatnya kini menjadi bukti di atas kertas. Selama lebih dari 2 jam, pertanyaan terus datang bergantian. Arman menjawab satu persatu dengan suara pelan. Di tengah interogasi, penyidik sempat menatap tangannya. Kenapa tangan Anda diperban? Arman menjawab jujur. Gatal yang tidak sembuh, Pak. Sudah berobat tapi tidak membaik. Penyidik hanya mengangguk dan tidak menanyakan lebih jauh. Namun di wajah Arman terlihat jelas bahwa rasa sakit di tangannya semakin parah. Setelah pemeriksaan selesai, ia diminta menandatangani berita acara. Tangannya gemetar saat memegang pena. Tetesan darah kembali muncul dari sela perban dan mengenai kertas. Petugas yang duduk di sebelah penyidik menatapnya dengan raut heran, tapi tidak berkomentar. Arman menyerahkan berkas itu, lalu dipersilahkan keluar untuk menunggu keputusan selanjutnya. Di luar ruangan, udara panas terasa menyesahkan. Ia berjalan menuju taman kecil di depan gedung, duduk di bangku semen, dan menunduk lama. Ia merasa seluruh tenaganya habis. Setiap kali mengingat apa yang ia lakukan, rasa bersalah itu seperti beban yang menindih dadanya. Ia memejamkan mata dan berharap waktu bisa diulang, tapi semua sudah terlambat. Sekitar pukul 2 siang, petugas memanggilnya kembali. Ia dibawa ke ruang lain yang lebih kecil untuk menandatangani surat penahanan sementara. Statusnya kini berubah dari saksi menjadi tersangka. Arman menatap kertas itu lama sebelum akhirnya menulis tanda tangan dengan tangan gemetar. Ia tidak melawan, tidak protes, hanya diam. Setelah itu, ia dibawa ke mobil tahanan bersama 2 orang lain yang baru saja ditangkap di kasus berbeda. Dalam perjalanan menuju rumah tahanan, Arman menatap tangannya yang semakin rusak. Kulitnya mulai pecah dan melepuh. Setiap kali ia menggenggam, luka itu mengeluarkan cairan dan menimbulkan rasa panas yang luar biasa. Petugas yang duduk di sampingnya menatap dengan rasa jijik dan berkata pelan, "Mas, tanganmu kenapa?" Arman menjawab singkat, "Entahlah, tidak bisa sembuh." Sesampainya di rumah tahanan, ia diperiksa singkat oleh petugas medis. Dokter jaga hanya memberikan salep antiseptik dan perban baru. Setelah itu, Arman dipindahkan ke sel berukuran kecil bersama 2 tahanan lain. Dindingnya lembab dan udara di dalam ruangan terasa pengap. Ia duduk di sudut, memegang tangannya yang kini berdenyut hebat. Malam pertama di tahanan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia tidak bisa tidur. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan langkah petugas patroli. Ia menatap langit-langit kusam, mencoba menahan air mata.
Setiap rasa sakit di tangannya mengingatkannya pada uang yang ia ambil, nama-nama yang ia hapus dari daftar penerima, dan keluarga miskin yang tidak jadi menerima bantuan. Beberapa hari berlalu, penyidik datang kembali untuk memintanya menjadi saksi tambahan dalam pemeriksaan lanjutan terhadap 2 orang lain yang disebutnya. Rian dan Tony juga sudah ditangkap. Mereka memberikan keterangan yang memperkuat bukti bahwa Arman adalah orang yang merancang semuanya. Ia hanya menunduk saat mendengar kabar itu. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Setelah sepekan di tahanan, luka di tangannya semakin memburuk. Warna kulitnya berubah menjadi kehitaman, bagian ujung jari mulai mengering seperti arang. Petugas medis memintanya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, tapi dokter di sana tidak menemukan penyebab pasti. Mereka menyebutnya sebagai kerusakan jarinan akibat reaksi yang tidak diketahui. Setiap malam, rasa sakitnya bertambah. Arman sering menjerit pelan di dalam selnya sambil memegang tangan yang kini nyaris tidak bisa digerakkan. Teman satu selnya kadang menatap iba, kadang merasa takut. Mereka mulai percaya bahwa penyakit itu bukan penyakit biasa. Hingga suatu pagi, ketika petugas jaga membuka pintu sel, Arman ditemukan duduk bersandar di dinding dengan mata terbuka dan tangan kaku di pangkuannya. Ia masih hidup, tapi tidak bisa bicara. Tangannya tidak lagi gatal, namun jari-jarinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Pihak rumah tahanan membawa Arman ke rumah sakit lagi. Dokter mengatakan bahwa jaringan otot di tangannya sudah mati sepenuhnya dan tidak bisa disembuhkan. Arman hanya menatap kosong mendengar penjelasan itu. Kini tangan yang dulu ia gunakan untuk menulis data palsu tidak lagi berfungsi. Hari-hari berikutnya di rumah tahanan dihabiskan dalam diam. Ia diberi izin untuk menjalani perawatan jalan, tapi ia memilih tetap di ruang isolasi agar tidak merepotkan orang lain. Ia sadar bahwa ini adalah balasan yang tidak bisa ia hindari. Ia tidak bisa lagi menulis, tidak bisa lagi mengetik, dan tidak bisa lagi menyentuh uang seperti dulu. Semua sudah berakhir. Namun di luar, berita tentang dirinya mulai tersebar luas. Media lokal menulis tentang pegawai dinas sosial yang tangannya membusuk akibat korupsi dana bansos. Nama Arman kembali disebut dan fotonya menyebar di media sosial. Setiap orang yang membaca berita itu memberi komentar keras. Ia menjadi contoh nyata bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang secara perlahan. Malam itu, di dalam sel yang sunyi, Arman menatap tangannya yang kini kaku sepenuhnya. Ia tidak lagi merasakan sakit, tapi rasa bersalahnya tetap hidup. Ia menunduk lama dan berbisik pelan, "Mungkin ini cara Tuhan membuatku berhenti menyentuh yang bukan milikku." Hari-hari Arman di rumah tahanan berjalan lambat. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh suara rantai pintu besi yang dibuka petugas. Makanan dibagikan dalam wadah plastik dan air diberikan dalam gelas logam yang sudah penyok. Arman makan dengan tangan kiri karena tangan kanannya sudah kaku total. Ia hanya bisa memegang sendok dengan jari yang tinggal separuh fungsi. Setiap gerakan terasa berat. Tahanan lain jarang berani duduk dekat dengannya. Mereka sering memperhatikan tangannya dengan pandangan takut. Luka di kulitnya kini berubah warna menjadi abu kehitaman. Ujung jari terlihat seperti bekas terbakar, sementara bagian pergelangan mulai membengkak. Bau obat dan luka bercampur dengan udara lembab di dalam sel. Petugas medis rutin datang setiap 2 hari sekali. Mereka hanya bisa membersihkan luka dan mengganti perban. Dokter yang memeriksanya memberi penjelasan singkat bahwa jaringan kulit di tangannya sudah mati dan tidak bisa dipulihkan. Arman mendengarkan tanpa banyak reaksi. Ia tahu tubuhnya sudah rusak dan tidak akan kembali normal. Pada minggu kedua, penyidik datang lagi untuk proses lanjutan. Arman dibawa ke ruang pemeriksaan di lantai 2. Ia berjalan dengan pelan, dikawal 2 petugas. Di dalam ruangan, penyidik membuka berkas dan membacakan hasil pemeriksaan tambahan. Saudara Arman, hasil audit menunjukkan ada dana sebesar 128 juta rupiah yang hilang dari pencairan tahap pertama. Kami menemukan aliran dana ke 3 rekening. 2 atas nama Anda,
Satu atas nama orang lain yang tidak bisa kami temukan. Apakah Anda tahu siapa pemilik rekening ketiga? Arman menjawab dengan suara lemah. Itu atas nama Rian, tapi saya tidak tahu sekarang di mana dia. Penyidik mencatat jawaban itu. Rian sudah ditahan minggu lalu di kabupaten. Ia menyebut Anda sebagai orang yang membuat sistem pengalihan dana. Arman menunduk. Ia tidak mencoba membantah. Ia hanya berkata pelan, semua ide itu memang dari saya. Saya menyesal. Setelah pemeriksaan selesai, ia dikembalikan ke sel. Petugas tidak banyak bicara. Semua sudah tahu kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Arman duduk di sudut, menatap lantai kotor yang dipenuhi bekas cipratan air. Suara dengkuran tahanan lain terdengar dari sel sebelah. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba tidur, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Malam berikutnya, ia terbangun karena rasa perih yang luar biasa. Luka di tangannya terasa lebih panas. Saat ia membuka perban, darah segar keluar dari sela-sela kulit mati. Bau busuk mulai tercium. Ia memanggil petugas jaga dengan suara lemah. Petugas datang tergesa, menyalakan lampu dan langsung memanggil tim medis. Dokter datang membawa peralatan sederhana. Kita harus kirim dia ke rumah sakit besar sekarang, kata dokter kepada petugas. Arman dibawa keluar dengan kursi roda karena kakinya mulai lemas. Ia dikawal 2 petugas menuju mobil ambulans tahanan. Malam itu hujan turun deras, jalanan sepi. Lampu sirine menyala, menembus gelap. Di rumah sakit, dokter spesialis bedah memeriksanya. Setelah pemeriksaan singkat, dokter memberi keputusan cepat. Harus diamputasi sebagian. Kalau tidak, infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap tangan kanannya yang kini hampir tidak berbentuk. Dokter menatap wajahnya dan bertanya lagi, "Apakah Anda setuju dilakukan amputasi?" Arman mengangguk pelan. Pagi harinya operasi dilakukan. Saat sadar, Arman merasakan pergelangan tangannya dibalut rapat. Separuh bagian kanan sudah tidak ada. Ia menatap sisa lengannya dengan mata kosong. Tidak ada air mata, hanya nafas berat yang keluar pelan. Dokter mendekat dan berkata, "Infeksi sudah berhenti, tapi kondisi tubuh Anda lemah. Istirahatlah." Selama 3 hari ia dirawat di rumah sakit dengan pengawasan ketat. Media mulai mengetahui kabar tersebut. Judul berita muncul di banyak portal, pegawai dinas sosial tersangka korupsi dana bansos diamputasi akibat infeksi aneh. Foto dirinya dengan wajah pucat dan tangan terbalut memenuhi halaman utama media lokal. Arman membaca berita itu lewat televisi kecil di ruang perawatan. Ia tidak marah atau sedih. Ia hanya mematikan layar dan menutup mata. Dalam pikirannya, satu hal yang terus muncul adalah daftar nama orang miskin yang pernah ia hapus dari sistem. Ia mengingat wajah seorang ibu yang pernah datang ke loket membawa surat keterangan miskin dan ia tolak dengan alasan data penuh. Ia teringat seorang kakek tua yang menunggu seharian hanya untuk diberitahu bahwa namanya tidak ada di sistem. Semua wajah itu kini menempel di pikirannya seperti bayangan yang tidak mau hilang. 2 hari kemudian, petugas datang membawa surat resmi dari kejaksaan. Jadwal sidang pertama ditetapkan 3 minggu lagi. Arman akan didakwa dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana bantuan. Setelah tanda tangan surat, ia dikembalikan ke rumah tahanan. Kondisinya makin lemah. Ia sulit tidur, sulit makan, dan sering pingsan karena tekanan darah menurun. Petugas medis mulai khawatir. Beberapa kali dokter datang untuk memberikan infus dan vitamin tambahan. Namun luka di tangannya masih terasa sakit meski sudah diamputasi, seolah tubuhnya tidak mau sembuh. Suatu sore, seorang petugas datang membawa amplop kecil. "Ini surat dari istri Anda," katanya. Arman menerima amplop itu dengan tangan kiri. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas berisi tulisan singkat. "Aku sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa kembali hidup seperti dulu, tapi aku berharap kau sadar dan meminta ampun. Jangan biarkan dosa ini membunuhmu sebelum waktunya." Tulisan itu membuat dadanya sesak. Ia memegang surat itu lama, menatap huruf demi huruf.
Ia sadar semua yang pernah ia abaikan kini datang kembali dalam bentuk yang tidak bisa dihindari. Ia menangis pelan tanpa suara. Air mata jatuh ke lantai sel membentuk tiki kecil di antara debu dan kotoran. Malamnya, suara azan dari masjid di luar penjara terdengar jelas. Arman duduk di lantai dan menatap arah suara itu. Ia menunduk dan mengangkat tangan kirinya yang masih tersisa untuk berdoa. Tidak ada suara keluar dari bibirnya. Ia hanya berbisik dalam hati, meminta ampun. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejutan. Pemeriksaan tambahan selesai, berkas perkara lengkap, dan jadwal sidang semakin dekat. Arman kini lebih banyak diam. Petugas mulai memanggilnya Pak Arman dengan nada kasihan, bukan lagi nada marah. Mereka melihat bagaimana tubuhnya makin kurus dan wajahnya makin pucat. Pada malam sebelum sidang pertama, Arman menulis surat dengan tangan kiri di secari kertas lusuh. Isinya tidak panjang, hanya satu kalimat. Semoga Tuhan tidak menunggu terlalu lama untuk memberi ampun seperti Ia memberi balasan. Surat itu ia lipat dan simpan di saku bajunya. Ketika pagi datang, ia bersiap untuk sidang. Petugas membawanya keluar dari sel, memakaikan seragam tahanan, dan mengikat borgol di tangan kirinya. Matahari pagi terasa menyilaukan setelah sekian lama ia tidak melihat cahaya di luar. Mobil tahanan menjemputnya menuju pengadilan negeri. Di luar pagar, wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Arman tidak menunduk, tidak juga menatap kamera. Ia berjalan pelan, menapaki setiap anak tangga gedung pengadilan dengan langkah berat. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar sidang untuk menghukum, tapi juga bagian dari balasan yang harus ia jalani sampai akhir hidupnya. Hari itu, gedung pengadilan dipenuhi wartawan, petugas, dan beberapa warga yang ingin menyaksikan langsung jalannya sidang kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial. Nama Arman sudah menjadi perbincangan di media selama beberapa minggu terakhir. Berita tentang tangannya yang membusuk dan diamputasi membuat banyak orang menilai kejadian itu sebagai azab atas perbuatannya. Pukul 9 pagi, mobil tahanan datang. Dua petugas membuka pintu belakang dan menurunkan Arman yang kini terlihat lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangan kanannya yang tinggal separuh dibungkus perban bersih. Ia diborgol di tangan kiri dan digiring masuk ke ruang sidang utama. Sorotan kamera langsung mengarah padanya. Beberapa wartawan berusaha memotret dari dekat, sementara petugas menahan mereka agar tidak mengganggu jalannya proses hukum. Ruang sidang terasa tegang. Hakim ketua duduk di tengah, diapit dua hakim anggota. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan berkas dakwaan tebal di atas meja. Di sisi lain, Arman duduk di kursi terdakwa bersama seorang pengacara yang ditunjuk negara. Pengacaranya menatapnya sebentar dan berbisik, "Jawab seperlunya, jangan menolak pertanyaan." Arman mengangguk pelan tanpa suara. Sidang dimulai. Hakim memukul palu satu kali, menandakan persidangan dibuka. Jaksa berdiri dan membacakan surat dakwaan dengan suara tegas dan jelas. Bahwa terdakwa Arman, selaku pegawai bidang data Dinas Sosial, telah dengan sengaja melakukan manipulasi data penerima bantuan sosial dengan tujuan mengalihkan dana ke rekening pribadi dan pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 128 juta rupiah. Suara jaksa terus terdengar memenuhi ruangan. Arman duduk menunduk, mendengarkan kalimat demi kalimat yang menyebut namanya. Setiap kata terasa berat. Semua perbuatan yang dulu ia anggap hal kecil, kini disusun rapi menjadi bukti yang menghancurkan reputasinya. Jaksa kemudian melanjutkan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dalam berita acara pemeriksaan dan menyatakan penyesalan. Namun, sesuai hukum yang berlaku, pengakuan tidak menghapuskan tindak pidana.
Hakim meminta jaksa menyerahkan bukti-bukti. Satu persatu dokumen ditunjukkan. Ada data digital, laporan transfer bank, dan salinan daftar penerima bantuan yang dipalsukan. Layar proyektor menampilkan grafik aliran dana yang langsung menuju rekening Arman. Semua mata tertuju pada layar itu. Arman menatap datanya sendiri dan merasa tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Setelah jaksa selesai, giliran pengacara diberi kesempatan berbicara. Ia berdiri dan mengatakan bahwa kliennya telah bekerja di bawah tekanan dan tidak mendapatkan keuntungan sebesar yang disebutkan. Terdakwa sudah menderita akibat penyakit yang menimpa tangannya. Itu bisa dijadikan pertimbangan sebagai bentuk penyesalan yang nyata, katanya. Hakim hanya mengangguk tanpa memberi tanggapan panjang. Selanjutnya, majelis hakim memanggil beberapa saksi. Saksi pertama adalah kepala bidang keuangan yang bekerja satu lantai di atas ruangan Arman. Ia menjelaskan bagaimana proses pendataan dilakukan dan bagaimana sistem bisa diakses hanya dengan akun khusus. Saya tidak tahu kapan data itu diubah, tapi kami menemukan file baru dengan nama pengguna Arman, ujarnya. Saksi berikutnya adalah rekan kerjanya, Sinta. Ia tampak gugup saat berdiri di depan hakim. Saya memang sering lihat Pak Arman kerja lembur sendirian, tapi saya tidak tahu kalau beliau mengubah data. Saya pikir hanya memperbaiki laporan. Hakim mencatat keterangannya, sementara Arman menatap Sinta dengan pandangan kosong. Sidang berlanjut hingga tengah hari. Jaksa kemudian menampilkan bukti video dari rekaman CCTV kantor dinas sosial. Dalam video itu, terlihat Arman membuka lemari besi dan mengambil amplop berisi uang pada malam hari setelah kantor tutup. Rekaman itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Beberapa orang di ruang sidang mulai berbisik. Hakim menatap terdakwa dan bertanya langsung, "Apakah benar Anda mengambil uang dalam video ini?" Arman menatap layar selama beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Iya, Yang Mulia, itu saya." Hakim mengangguk. "Apakah ada orang lain yang memerintahkan Anda?" Arman menggeleng. "Tidak, saya lakukan sendiri." Suasana ruang sidang menjadi hening. Semua orang diam mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jaksa menutup berkas dan menyerahkan kendali kepada majelis hakim. "Dengan ini, kami menuntut terdakwa Arman dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Hakim mencatat tuntutan tersebut. "Baik, sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan pembelaan dari terdakwa." Sidang ditutup, palu diketuk 3 kali. Semua orang berdiri. Arman dibawa keluar ruangan oleh 2 petugas. Saat melewati pintu, beberapa wartawan berusaha bertanya, namun tidak ada jawaban. Ia berjalan terus tanpa menoleh. Di luar gedung pengadilan, hujan turun deras. Petugas membawa Arman ke mobil tahanan. Dari balik kaca yang berembun, ia melihat kerumunan orang yang memandangnya seperti penjahat besar. Ada yang mencibir, ada yang mencatat, dan ada pula yang hanya menatap dengan iba. Di perjalanan menuju rumah tahanan, Arman diam. Ia tidak lagi memikirkan berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam pikirannya hanya satu hal, bagaimana semua ini bisa dimulai dari satu tindakan kecil yang ia anggap sepele. Mengubah satu nama di daftar bantuan, menerima satu amplop, dan sekarang ia kehilangan segalanya. Sampai di tahanan, ia dibawa kembali ke sel lama. Petugas melepas borgol, lalu menutup pintu besi. Arman duduk di sudut, menatap dinding dingin yang lembab. Tangannya terasa nyeri lagi meskipun sudah diamputasi. Ia menunduk, menatap bekas luka di pergelangan yang mulai mengering. Setiap rasa sakit di sana mengingatkannya pada perbuatan sendiri. Malam itu, suara azan dari masjid luar terdengar pelan menembus jeruji. Arman mencoba mengangkat tangan kirinya untuk berdoa. Suaranya bergetar. "Ya Allah, jika ini caramu menegur, aku menerimanya." Ia tidak meneteskan air mata, hanya diam dalam waktu lama hingga matanya lelah. Beberapa hari kemudian, petugas memberitahu bahwa sidang putusan akan dilakukan pekan depan. Arman tidak menanggapi. Ia tahu keputusan akhir tidak akan mengubah apapun. Ia sudah kehilangan pekerjaan, keluarga, dan kini tubuhnya sendiri. Semua itu cukup untuk menebus apa yang telah ia rusak.
Hari-hari berikutnya diisi dengan diam. Ia tidak lagi banyak bicara dengan sesama tahanan. Setiap kali dokter datang mengganti perban, ia hanya mengangguk tanpa komentar. Rasa sakit itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Ia sudah tidak berharap sembuh. Menjelang malam sebelum sidang putusan, ia menulis satu kalimat di buku catatannya dengan tangan kiri. Kalau hidup ini adalah neraca, maka aku sudah tahu sisi mana yang lebih berat. Ia menutup buku itu, memejamkan mata dan membiarkan malam lewat tanpa tidur. Hari sidang putusan tiba. Cuaca pagi itu mendung, langit kelabu, dan udara terasa lembab. Di halaman pengadilan, beberapa wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Mereka tahu hari ini akan menjadi akhir dari kasus yang selama berminggu-minggu menjadi sorotan masyarakat. Mobil tahanan datang tepat pukul 9 pagi. Dua petugas membuka pintu belakang dan menurunkan Arman dengan tangan kiri di borgol. Tubuhnya jauh lebih kurus dibandingkan sidang pertama. Kulit wajahnya pucat, mata cekung, dan langkahnya goyah. Tangannya yang diamputasi dibalut kain putih bersih. Ia mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Petugas menggiringnya ke ruang sidang utama. Sorotan kamera langsung mengarah kepadanya, tapi ia tidak menatap siapapun. Pandangannya kosong, hanya lurus ke depan. Ruang sidang sudah penuh. Di bagian belakang, beberapa warga duduk memperhatikan dengan wajah serius. Sebagian dari mereka adalah keluarga penerima bantuan yang dulu datanya dimanipulasi. Mereka ingin melihat langsung bagaimana orang yang menghapus hak mereka menerima balasan. Suasana hening ketika hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Setelah hakim duduk, palu diketuk 3 kali. Sidang perkara atas nama terdakwa Arman hari ini akan dibacakan putusan, kata hakim ketua dengan suara tenang tapi tegas. Arman menunduk, mendengarkan dengan tenang. Hakim membuka berkas tebal di depannya dan mulai membacakan isi keputusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta dampak kerugian negara yang ditimbulkan, maka majelis hakim menyatakan terdakwa Arman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana bantuan sosial. Ruang sidang hening, hanya suara hakim yang terdengar. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Arman dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan. Beberapa orang di kursi pengunjung menghela napas lega. Ada yang berbisik pelan, ada yang menunduk sambil menatap lantai. Arman tetap diam, tidak ada ekspresi di wajahnya. Hakim melanjutkan. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi fisik terdakwa yang mengalami kecacatan permanen sebagai akibat penyakit yang diderita, sehingga hukuman diberikan dengan pertimbangan kemanusiaan. Palu diketuk sekali lagi. Sidang selesai. Petugas langsung mendekat dan membawa Arman keluar dari ruangan. Di luar, wartawan kembali mengejarnya dengan berbagai pertanyaan. Pak Arman, apakah Anda menyesal? Benarkah tangan Anda membusuk setelah korupsi? Apakah Anda akan mengajukan banding? Arman tidak menjawab satupun. Ia berjalan pelan menuju mobil tahanan. Langkahnya gontai, pandangannya kosong. Di perjalanan menuju rumah tahanan, ia duduk diam menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, jalanan licin. Ia memikirkan kembali semua yang sudah terjadi. Dari awal, semuanya berawal dari keinginan sederhana, menambah penghasilan di tengah tekanan ekonomi. Tapi dari satu langkah kecil itu, hidupnya hancur total. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, dan kini kehilangan separuh tubuhnya. Setiba di rumah tahanan, petugas membawanya kembali ke sel lama. Beberapa tahanan lain menyapanya singkat, tapi ia hanya mengangguk. Petugas membuka borgol dan menutup pintu besi. Suara logam itu menggema di dalam ruangan kecil itu. Arman duduk di lantai, menatap dinding yang mulai mengelupas. Ia menunduk lama tanpa bicara. Beberapa hari kemudian, kepala rumah tahanan datang menemuinya. "Bagaimana kabarmu?" tanya kepala rutan. Arman menjawab pelan, "Masih hidup, Pak." Kepala rutan menatap tangannya yang dibalut.
Dokter bilang infeksi sudah berhenti, tapi sebaiknya kamu tetap rutin kontrol. Arman mengangguk. Kepala rutan menepuk bahunya sebentar lalu pergi. Sejak hari itu, Arman mulai mengikuti kegiatan rohani di dalam rutan. Setiap sore, ada ustadz dari luar yang datang mengajar membaca Al-Quran dan memberikan ceramah singkat. Awalnya Arman hanya duduk diam di sudut ruangan, mendengarkan tanpa bicara. Tapi lama-lama, ia mulai mengikuti bacaan pelan-pelan. Suaranya serak, tapi ia berusaha mengulang setiap ayat dengan benar. Suatu sore, ustadz itu menghampirinya. "Saya dengar kamu pegawai dinas dulu." Arman mengangguk. "Iya ustadz, tapi saya sudah kehilangan semuanya." Ustadz itu menatapnya sebentar, lalu berkata, "Yang hilang bisa diganti, tapi yang belum diperbaiki adalah hati. Kalau kamu mau berubah, pintu ampunan Allah masih terbuka." Kalimat itu menancap di kepalanya. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai, membuka lembar mushaf kecil yang dipinjam dari perpustakaan rutan. Ia membaca pelan, ayat demi ayat, dengan tangan kirinya yang gemetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia berhenti di satu ayat tentang kejujuran dan keadilan, lalu menunduk lama. Hari demi hari berlalu. Arman mulai rajin ikut kegiatan ibadah. Ia membersihkan masjid kecil di dalam rutan, menata karpet, dan membantu petugas mengatur tempat wudhu meskipun hanya dengan satu tangan. Tahanan lain mulai menghormatinya karena sikapnya yang tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang mendekat selalu ia sambut dengan sopan. Setiap malam, ia berdoa dalam diam. Tangannya yang tinggal separuh, ia letakkan di atas dada sambil menunduk. Ia memohon agar dosa-dosanya diampuni. Tidak lagi berharap bebas cepat, tidak lagi berharap hidup seperti dulu. Ia hanya ingin bisa meninggal dalam keadaan tenang tanpa membawa keburukan kepada orang lain. Beberapa bulan kemudian, media sudah tidak lagi membicarakan kasusnya. Publik mulai lupa. Tapi di dalam rumah tahanan, Arman tetap menjalani hari yang sama. Ia kini menjadi pembantu petugas administrasi rutan, mencatat nama-nama tahanan baru, dan mengarsipkan berkas. Ia bekerja perlahan dengan tangan kiri, penuh kesabaran. Rasa sakit di bekas amputasi masih muncul sesekali. Kadang malam hari ia terbangun karena perih yang tiba-tiba. Namun ia tidak mengeluh. Ia tahu rasa sakit itu tidak sebanding dengan penderitaan orang-orang yang dulu ia rugikan. Suatu malam, ia kembali menulis di buku catatannya. "Dulu, aku pikir balasan Tuhan hanya datang di akhirat. Ternyata, dunia pun bisa jadi tempat hukuman yang lebih sepi dari kematian." Ia menutup buku itu dan menatap dinding sel yang lembab. Udara malam terasa dingin, tapi hatinya mulai tenang. Ia sadar bahwa semua penderitaan yang ia alami adalah bagian dari peringatan agar manusia lain tidak mengulangi kesalahannya. 3 tahun berlalu sejak hari vonis. Arman menjalani hukumannya dengan tenang. Tidak pernah terlibat masalah, tidak pernah melawan. Petugas rutan mengatakan bahwa ia adalah tahanan yang paling patuh. Ia menghabiskan waktunya dengan membaca, menulis, dan membantu kegiatan keagamaan di dalam. Namun tubuhnya makin lemah. Luka lama di tangannya mulai menjalar ke bahu. Dokter mengatakan itu adalah komplikasi dari infeksi lama. Ia kembali dirawat di klinik rutan. Petugas datang menjenguk dan ia hanya tersenyum lemah. "Mungkin waktuku sudah dekat, Pak," katanya. Malam itu, hujan turun deras. Arman terbaring di ranjang kecil ruang klinik. Suaranya pelan, nafasnya berat. Petugas duduk di sebelahnya, memegang Al-Quran kecil. Arman berbisik lirih, "Tolong bacakan ayat terakhir yang kemarin Ustadz ajarkan." Petugas membacanya pelan. Saat ayat itu selesai dibaca, Arman memejamkan mata perlahan. Senyum kecil terlihat di wajahnya. Nafasnya berhenti tenang. Dokter datang beberapa menit kemudian dan menyatakan ia meninggal dunia. Pagi harinya, jasad Arman dimakamkan di pemakaman umum tidak jauh dari rumah tahanan. Tidak banyak orang yang datang, hanya beberapa petugas dan ustadz yang biasa membimbingnya.
Nama Arman mungkin akan dilupakan banyak orang, tapi kisahnya tetap hidup di catatan para pegawai yang menggantikan posisinya. Di kantor dinas sosial tempat ia dulu bekerja, kini terpajang papan kecil bertuliskan, "Kejujuran lebih mahal dari gaji, jangan menukarnya dengan rasa malu seumur hidup." 3 bulan setelah kepergian Arman, kantor dinas sosial tempat ia dulu bekerja mulai menjalankan sistem baru. Semua data penerima bantuan kini diolah langsung oleh sistem terintegrasi yang tidak bisa diubah tanpa persetujuan berlapis. Setiap nama penerima diverifikasi melalui aplikasi dengan identitas nasional, dan setiap transaksi harus disetujui oleh 2 pejabat yang berbeda. Langkah itu diambil setelah kasus Arman terbongkar. Namun, meski sistem sudah berubah, bayang-bayang kasus lama belum hilang sepenuhnya. Beberapa pegawai lama masih mengingat jelas bagaimana proses penyelewengan itu bisa terjadi. Setiap kali mereka melewati meja kosong yang dulu dipakai Arman, suasana kantor seolah kembali dingin. Tidak ada yang mau duduk di kursi itu, meskipun sudah diganti dengan yang baru. Kepala dinas yang baru, seorang pria bernama Surya, memutuskan untuk melakukan rapat internal khusus. Ia ingin semua pegawai mengingat kembali pentingnya kejujuran dalam pekerjaan. Di ruang rapat besar, ia berdiri di depan layar proyektor yang menampilkan data statistik bantuan terbaru. Setelah menjelaskan beberapa poin teknis, ia menatap semua stafnya dan berkata, "Kita semua tahu kenapa sistem baru ini diberlakukan, karena dulu satu orang yang kita percayai memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, ratusan orang miskin kehilangan haknya. Saya tidak ingin hal seperti itu terulang lagi." Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Surya melanjutkan, Arman sudah tidak ada. Tapi kesalahan yang dia lakukan harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia kehilangan pekerjaannya, keluarganya, dan akhirnya nyawanya. Jangan sampai kita menempuh jalan yang sama. Sinta, satu-satunya rekan kerja yang dulu dekat dengan Arman, duduk di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia masih mengingat hari-hari ketika Arman bekerja lembur sendirian, tampak tenang di luar, tapi ternyata menyembunyikan banyak hal. Setelah rapat selesai, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di meja lama Arman, membuka laci yang kini kosong, dan menemukan satu lembar kertas yang terselip di bawah papan laci. Kertas itu sudah menguning, tapi tulisannya masih terbaca jelas. Di sana tertulis, "Kalau nanti aku tidak ada, jangan biarkan orang lain mengulang kesalahan yang sama. Ingatkan mereka bahwa uang bisa dicari, tapi rasa tenang tidak akan kembali setelah kita mengkhianati kepercayaan orang lain." Sinta menutup kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap meja itu lama, lalu memutuskan untuk menyerahkan surat tersebut kepada kepala dinas. Surya membaca surat itu dengan raut serius. "Ini tulisan tangan dia?" tanya Surya. Sinta mengangguk. "Ya Pak, saya mengenali tulisan ini." Surya menghela napas panjang. "Kita akan menyimpannya di arsip internal sebagai pengingat bagi semua pegawai baru." Beberapa minggu kemudian, surat itu dibingkai dan dipasang di dinding dekat pintu masuk kantor, tepat di bawah papan bertuliskan kode etik pegawai. Setiap orang yang masuk atau keluar kantor akan melihat tulisan itu. Tidak ada foto, tidak ada nama, hanya tulisan tangan yang sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Di luar kantor, kehidupan masyarakat perlahan kembali normal. Program bantuan berjalan lancar, tidak ada lagi warga yang datang marah karena datanya hilang, dan tidak ada lagi laporan tentang manipulasi. Tapi, cerita tentang pegawai yang tangannya membusuk masih sering dibicarakan oleh warga sekitar. Beberapa orang menyebutnya azab nyata. Sebagian lain menyebutnya ujian yang datang karena dosa besar. Di rumah sakit tempat Arman dulu dirawat, ada seorang perawat senior bernama Ratna yang masih ingat betul kondisinya. Suatu hari, ia sedang berbincang dengan perawat baru dan tanpa sengaja menceritakan pengalaman itu. Dia datang malam-malam, tangannya rusak parah. Tapi yang saya ingat, dia tidak banyak bicara, hanya bilang, "Ini salah saya sendiri." Saya tidak tahu pasti apa yang dia maksud, tapi setelah saya baca berita, baru saya paham. Perawat baru itu terdiam, mendengarkan dengan wajah serius.
"Sekarang dia sudah meninggal kan, Bu?" tanya perawat itu pelan. Ratna mengangguk. "Iya, meninggal di rumah tahanan." Tapi wajahnya waktu itu tenang sekali. Seolah dia sudah berdamai dengan semua yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, seorang jurnalis lokal datang ke kantor dinas untuk membuat liputan refleksi 3 tahun kasus tersebut. Ia meminta izin untuk melihat arsip lama dan wawancara beberapa pegawai. Saat tiba di ruangan itu, matanya langsung tertuju pada tulisan tangan Arman yang dibingkai di dinding. Ia membacanya pelan, lalu memotret. "Ini akan saya masukkan dalam artikel," katanya. Seminggu setelah itu, artikel tersebut terbit di media daring dengan judul besar, "Pesan dari pegawai yang terlupakan. Korupsi tidak hanya mengambil harta, tapi juga menghapus ketenangan." Artikel itu menjadi viral. Banyak orang membagikannya di media sosial, terutama karena kalimat terakhir yang menyinggung soal kejujuran dan tanggung jawab. Di kolom komentar, ada yang menulis, "Semoga tidak ada lagi Arman-Arman berikutnya di negeri ini." Sinta membaca artikel itu dari meja kerjanya. Ia menatap layar komputer sambil menahan air mata. "Setidaknya dia meninggalkan sesuatu yang bisa mengingatkan orang lain," katanya pelan. Surya yang kebetulan lewat mendengar ucapannya. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Ya, kadang seseorang meninggalkan peringatan bukan dengan kata-kata manis, tapi lewat kesalahan yang tidak bisa dihapus." Beberapa bulan kemudian, kepala dinas mengadakan pelatihan integritas bagi seluruh pegawai baru. Setiap peserta diwajibkan membaca kisah Arman sebagai bagian dari materi pembelajaran. Di akhir pelatihan, Surya menutup sesi dengan kalimat, "Jangan pernah berpikir bahwa dosa administrasi adalah dosa kecil, karena yang kecil itu bisa menghancurkan seluruh hidupmu." Hari-hari berlalu, nama Arman perlahan hilang dari berita. Tapi di kantor itu, setiap kali seorang pegawai baru membuka pintu dan membaca tulisan tangan yang tergantung di dinding, mereka tahu itu bukan sekedar kata-kata. Itu peringatan nyata dari seseorang yang sudah membayar kesalahannya dengan harga paling mahal, hidupnya sendiri. Malam terakhir di akhir tahun, Sinta berdiri di depan tulisan itu sendirian. Ia menatap huruf demi huruf sambil mengingat sosok Arman yang dulu ramah dan pekerja keras. Ia menunduk pelan dan berbisik, "Semoga Allah mengampunimu." Setelah itu, ia mematikan lampu dan meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Di luar, hujan turun pelan membasahi halaman kantor. Lampu jalan memantulkan cahaya ke jendela, menyorot tulisan itu sekali lagi sebelum ruangan benar-benar gelap. Pesan itu tetap menggantung di sana, sederhana tapi abadi. Uang bisa dicari, tapi rasa tenang tidak akan kembali setelah kau mengkhianati kepercayaan orang lain. 5 tahun berlalu sejak kematian Arman. Banyak hal telah berubah di kantor dinas sosial tempat dulu ia bekerja. Sistem digitalisasi bantuan sosial kini terhubung langsung dengan Kementerian Pusat. Semua data penerima diverifikasi dengan sidik jari dan NIK nasional. Tidak ada lagi manipulasi manual, tidak ada lagi ruang untuk permainan data. Namun, meskipun teknologi telah menutup celah, para pegawai lama masih menyimpan kenangan pahit dari peristiwa yang pernah mengguncang institusi mereka. Sinta kini menjabat sebagai kepala subbagian data. Ia dipercaya memimpin tim baru yang terdiri dari pegawai muda. Di mejanya masih tergantung tulisan tangan Arman yang dibingkai kaca. Ia tidak pernah memindahkannya sejak pertama kali dipasang. Setiap kali ia memulai rapat, ia selalu menunjuk tulisan itu dan berkata dengan suara tenang, "Kalimat di dinding itu bukan hiasan. Itu pengingat supaya kita bekerja jujur." Beberapa pegawai baru awalnya tidak memahami kenapa tulisan lama itu masih dipertahankan. Hingga suatu hari, Sinta memutuskan untuk menceritakan seluruh kisahnya. Ia mengumpulkan seluruh staf di ruang rapat dan menyalakan proyektor yang menampilkan potongan berita lama tentang kasus Arman. "Orang ini," kata Sinta sambil menunjuk foto lama Arman di layar, "pernah duduk di ruangan yang sekarang kalian tempati. Ia cerdas, teliti, dan rajin, tapi satu kesalahan kecil mengubah hidupnya. Ia tergoda oleh kesempatan dan dari situlah semuanya runtuh." Ruang rapat sunyi.
Para pegawai mendengarkan dengan serius. Dia memanipulasi data bantuan sosial. Uang yang seharusnya untuk rakyat miskin dialihkan ke rekening pribadi. Saat ketahuan, semua sudah terlambat. Dia sakit, tangannya membusuk, diamputasi, dan akhirnya meninggal dunia di dalam tahanan. Tapi sebelum meninggal, dia menulis surat yang berisi pesan untuk kita semua. Surat itu yang sekarang tergantung di dinding depan kantor. Beberapa pegawai tampak menunduk, tidak ada yang berbicara. Sinta menutup rapat dengan kalimat singkat, "Jangan pernah merasa aman hanya karena belum ketahuan. Tuhan tidak butuh waktu lama untuk menegur orang yang curang." Sore itu, setelah semua orang pulang, Sinta duduk sendirian di ruangannya. Ia membuka arsip lama yang disimpan di komputer. Di dalam folder bertuliskan kasus 2025, masih tersimpan file laporan investigasi internal tentang Arman. Ia membaca setiap halaman tanpa melewatkan satu baris pun. Semua data yang dulu dipalsukan, semua bukti transfer, dan semua hasil audit kini menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dihapus. Ia menatap layar komputer dengan tatapan kosong. "Kalau saja waktu itu aku lebih peka," gumamnya pelan. Ia ingat bagaimana dulu Arman sering lembur sendirian, tampak stres tapi tidak mau bercerita. Sinta merasa bersalah karena tidak pernah mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Andai ia sedikit lebih peduli, mungkin semuanya tidak akan sejauh itu. Beberapa hari kemudian, kantor menerima surat dari Kementerian Pusat. Mereka meminta testimoni dari dinas-dinas daerah yang pernah mengalami kasus penyalahgunaan bantuan untuk dijadikan bahan pelatihan nasional. Sinta diminta menulis laporan singkat tentang kronologi dan pembelajaran moral dari kasus Arman. Ia menulis laporan itu dengan hati-hati, tanpa berusaha memperindah atau menyembunyikan fakta. Laporan itu berjudul "Harga Sebuah Kepercayaan". Di paragraf terakhir ia menulis, "Korupsi tidak selalu dilakukan oleh orang jahat, kadang dilakukan oleh orang biasa yang menunda kejujuran karena merasa tidak ada yang melihat. Tapi setiap kebohongan yang disimpang lama akan tumbuh menjadi hukuman bagi diri sendiri." Laporan itu dikirim ke pusat dan mendapat respon positif. Kementerian menjadikannya bahan presentasi nasional dalam pelatihan pegawai sosial seluruh provinsi. Nama Arman tidak disebut, tapi kisahnya menjadi contoh utama dalam sesi bertajuk "Integritas di Tengah Tanggung Jawab Publik". Sementara itu, di kota kecil tempat Arman dimakamkan, makamnya mulai ditumbuhi rumput liar. Tidak banyak orang datang berziarah. Hanya sesekali petugas kebersihan pemakaman yang membersihkan area itu. Namun pada suatu hari Jumat sore, seorang pria tua datang membawa sapu lidi dan bunga melati. Ia membersihkan nisan itu pelan-pelan, lalu berdoa sebentar. Pria itu adalah mantan kepala bidang keuangan yang dulu sempat bekerja bersama Arman. Ia pensiun 2 tahun lalu, tapi masih merasa bersalah karena tidak bisa mencegah penyelewengan itu terjadi. "Semoga Allah mengampunimu, Man," katanya pelan sambil menatap batu nisan yang sudah kusam. Ia menaburkan bunga, menunduk, lalu pergi. Beberapa bulan kemudian, anak-anak muda di desa tempat Arman lahir membuat kegiatan sosial dengan nama Gerakan Amanah Sosial. Mereka mengumpulkan donasi kecil-kecilan dan menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat tanpa perantara. Di spanduk kegiatan mereka tertulis, "Belajar dari kesalahan masa lalu, membangun kejujuran dari sekarang." Gerakan itu tumbuh besar. Dalam waktu setahun, banyak sekolah dan instansi yang ikut bergabung. Media lokal menulis liputan dengan judul, "Dari Kisah Kelam, Lahir Gerakan Kebaikan." Sinta membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu gerakan itu terinspirasi dari kisah Arman. Ia tersenyum kecil, setidaknya dari kesalahan besar itu lahir sesuatu yang baik. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam Arman pada hari Minggu pagi. Ketika sampai di sana, ia melihat makam itu sudah bersih dan tertata. Ada papan kecil bertuliskan kalimat yang sama seperti yang tergantung di dinding kantornya. "Uang bisa dicari, tapi rasa tenang tidak akan kembali setelah kau mengkhianati kepercayaan orang lain." Sinta berdiri lama di sana. Ia berdoa dengan khusyuk. "Kau sudah membayar lunas semua kesalahanmu, Man. Sekarang biarlah kisahmu jadi pelajaran untuk kami yang masih hidup."
Angin berhembus pelan di sekitar pemakaman. Tidak ada suara selain desir dedaunan yang bergesekan. Ia menatap batu nisan itu sekali lagi sebelum beranjak pergi. Di langkahnya yang perlahan, ada perasaan lega. Tidak lagi ada marah, tidak lagi ada benci. Hanya rasa hormat pada seseorang yang pernah jatuh, tapi meninggalkan peringatan yang membuat banyak orang berubah. Beberapa minggu kemudian, di kantor, Surya mengganti tulisan lama di papan pengumuman dengan lembar baru berjudul Janji Integritas Pegawai. Di bawahnya, ia menambahkan satu kalimat yang diambil dari surat Arman. Kejujuran bukan tentang takut dihukum, tapi tentang menghormati hati sendiri. Sejak itu, tidak ada lagi kasus penyalahgunaan data di kantor tersebut. Semua berjalan sesuai aturan. Pegawai lama dan baru saling mengingatkan satu sama lain setiap kali ada potensi pelanggaran. Tidak ada lagi yang berani mengambil risiko sekecil apapun. Nama Arman memang tidak disebut dalam setiap rapat, tapi kisahnya menjadi bagian dari peraturan tak tertulis di kantor itu. Semua orang tahu bahwa setiap kali mereka menatap tulisan di dinding atau membuka laporan lama, ada satu pesan yang tetap hidup. Kesalahan sebesar apapun bisa menjadi peringatan bagi banyak orang asal tidak diulangi. Di luar kantor, langit cerah. Aktivitas berjalan seperti biasa. Orang-orang datang untuk mengambil bantuan sosial tanpa masalah. Tak ada lagi laporan data fiktif, tak ada lagi manipulasi. Semua berjalan jujur sebagaimana seharusnya sejak awal. Malam itu, Sinta menutup pintu ruangannya dan mematikan lampu. Sebelum keluar, ia menatap sekali lagi tulisan di dinding. Uang bisa dicari, tapi rasa tenang tidak akan kembali setelah kau mengkhianati kepercayaan orang lain. Ia menunduk sebentar, tersenyum kecil, lalu menutup pintu dengan tenang. Cerita tentang Arman pun benar-benar selesai, tapi pesan yang ia tinggalkan tetap hidup di hati orang-orang yang belajar darinya.